Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari sahabat misteri untuk menemani malam sahabat-sahabat semua. Kisah yang akan saya ceritakan ini dibagikan sahabat misteri kita yang bernama Kiki yang berasal dari Jawa Timur. Latar waktu atau kejadian yang diceritakan Kiki ini terjadi di tahun 2011 silam, yang mana di tahun 2011 itu Kiki ini sudah kelas 3 SMA, sahabat-sahabat. Nah, dari kejadian 2011 itu bertubi-tubi keluarganya Kiki ini mengalami kejadian-kejadian misteri yang cukup mencekam bagi saya. Jadi awalnya Kiki ini menceritakan latar belakang dari keluarganya dulu. Kiki memperkenalkan bapak Kiki ini, namanya dari sebutin ya, kita sebut saja Bapak Kiki. Bapak Kiki bekerja sebagai security atau keamanan di salah satu pabrik yang ada di wilayah tersebut. Pabrik yang sangat besar sekali. Sedangkan ibu Kiki hanyalah seorang ibu rumah tangga. Nah, Kiki ini cuma dua beradik. Kiki anak pertama dan adik Kiki seorang perempuan yang bernama Dinda. Di kampung tempat Kiki tinggal, dari sebelah bapak Kiki, nama keluarga besar bapaknya Kiki ini sangat disegani sekali di kampung itu. Bahkan sampai di tahun 2011, bahkan sampai sekarang, ketika orang yang masih mengenang, masih mengingat ya sepak terjang almarhum kakeknya Kiki, sepak terjang bapaknya Kiki, mereka masih segan dan berdecap kagum. Ada ya orang yang sehebat itu, hebat dalam tanda kutip. Kakeknya Kiki disegani, kakeknya Kiki dikenal di kampung tersebut sebagai seorang yang memiliki ilmu ketahanan tubuh, ilmu kebal. Memang ilmu kebal yang dimiliki kakeknya si Kiki ini memang dicari, memang dipelajari, memang berguru. Nah, kakeknya Kiki di kampung itu dikenal dengan sebutan nama Pak Jo. Nah, Pak Jo kakeknya si Kiki ini, sahabat-sahabat, dari masa beliau bujangan, ini sudah bekerja nyenteng atau menjaga satu pabrik yang besar sekali di wilayah tersebut. Nah, pabrik itu juga lah tempat bapaknya si Kiki kerja di tahun 2011 itu, sahabat-sahabat. Jadi, awalnya sebelum Pak Jo ini dipegang atau dipercaya oleh pemilik pabrik yang sangat kaya sekali ya, sebelum dipercaya sebagai kepala keamanan di sana, Pak Jo ini harus merebut ya, lahan itu dari beberapa orang-orang yang memang memiliki kemampuan bela diri dan memang memiliki ilmu kanuragan yang sakti-sakti, sahabat-sahabat. Nah, Pak Jo ini merebut wilayah itu bukan tanpa alasan. Pertama, pabrik itu berdiri di tanah kelahiran Pak Jo. Dan yang kedua, semenjak pabrik itu dicentengin atau dipegang sama preman-preman dari wilayah luar, pekerja-pekerja yang berasal dari kampungnya si Pak Jo, dari kampung pabrik itu berdiri, ini selalu dibully, ini selalu diperas, ini selalu dimintain duit sama preman-preman yang menjaga di sana. Nah, di sini Pak Jo merasa ada ketidakadilan. Pak Jo merasa, wah ini tidak benar, ini harus diselesaikan. Nah, dari situ
Pak Ju dan kawan-kawan di masa mudanya pernah datang untuk menantang preman-preman yang ada di sana. Tapi apa daya, Pak Ju muda dan kawan-kawannya yang tidak memiliki ilmu bela diri dan ilmu kanuragan, babak bunyak, bonyok-bonyok dihajar sama preman-preman yang ada di sana. Nah dari situ Pak Ju ini bertekad, dia tunggu, suatu saat nanti aku akan balik lagi ke sini dan merebut wilayahku dan akan mengambil hak dari tanah kelahiranku, dari tempat tinggalku ini. Nah dari situlah diceritakan di masa bujangannya itu Pak Ju ini melanglang buana dengan satu orang temannya. Jadi setelah lama merantau mencari ilmu, baliklah Pak Ju ini ke kampung halamannya, dan setibanya di kampung halaman Pak Ju langsung datang ke pabrik besar tersebut, nemuin bos pemilik dari si pabrik. Nah, walaupun Pak Ju ini tidak ketemu langsung dengan si bos, cuman ketemu dengan tangan kanannya, Pak Ju berpesan, sampaikan kepada bosmu yang punya nih pabrik, kalau aku dapat menumbangkan centeng-centengnya ini, akulah yang menjadi penguasa di wilayah ini. Kalau bosmu tidak terima, aku mengalahkan centeng-centengnya, panggil lagi centeng-centeng yang lain, dan setiap bosmu mendatangkan centeng ke sini, pasti akan kuhabisi. Nah, keluar Pak Ju dari pabrik, langsung nyamperin centeng-centeng yang pernah ngebukin si Pak Ju. Ini disaksikan oleh warga-warga yang ada di sana. Pak Ju sendirian melawan 4 orang preman yang pernah bikin Pak Ju babak bunyak. Dengan tangan kosong, melawan 4 preman dengan membawa senjata tajam, Pak Ju sama sekali tidak takut. Pak Ju dapat menumbangkan satu persatu preman tersebut, dan dari saksi mata yang melihat, berkali-kali tubuh Pak Ju ini ditikam, dibacok dengan senjata tajam yang dipegang sama preman-preman itu, tapi sama sekali tidak ada satupun luka di tubuh Pak Ju. Sampai keempat preman ini tumbang, sampai 4 preman itu minta ampun sama Pak Ju, barulah si pemilik pabrik, bos besar dari pabrik tersebut, keluar dan menemui Pak Ju. Pak Ju ditanya, apa mau bikin rusuh di sini? Pak Ju mengatakan, aku bukan bikin rusuh, tapi aku di sini menuntut hak dan membalaskan dendamku. Nah, jadi setelah 4 preman ini tumbang, ya udah diusir dari situ. Mulai dari hari itu, Pak Ju lah yang menjadi centeng atau menjadi kepala keamanan di pabrik tersebut. Barulah warga-warga yang ada di sana, yang kerja di pabrik itu merasa lega dan aman. Nah, disitulah nama besar dari Pak Ju mulai naik, dan sampai di masa tuanya, tidak ada satupun orang yang berani ngajak si Pak Ju ini ribut. Nah, jadi Pak Ju ini memiliki 4 orang anak, sahabat-sahabat. Ya, anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya laki-laki, dan anak keempatnya perempuan. Nah, anak ketiga laki-laki inilah bapak dari si Kiki. Namun anak pertama dari Pak Ju, abang dari bapaknya si Kiki, ini meninggal saat berusia 1 tahun. Tinggallah 3 orang anak dari Pak Ju, dan tinggal 1 anak laki-laki dari si Pak Ju, ya ini bapaknya si Kiki. Dari kecil, bapaknya si Kiki ini sangat dimanja sekali sama si Pak Ju. Dari kecil, bapaknya si Kiki ini sangat dijaga sama Pak Ju ini agar tumbuh dewasa, agar dapat menjadi seorang laki-laki yang hebat, yang kuat seperti Pak Ju. Nah, sampai kedua orang saudari-saudari dari bapaknya si Kiki ini ya merasa kayak bapak tuh cuman punya anak laki-laki 1, tidak nganggep kalau punya 2 anak perempuan. Adalah sedikit kecemburuan sosial, namun itu tidak terlalu membuat keharmonisan keluarga Pak Ju ini pecah. Jadi semuanya dapat diredam. Singkat cerita, semuanya baik-baik saja sampai di mana mereka semua anak-anak dari Pak Ju yang 3 orang ini tumbuh dewasa, sudah berkeluarga, termasuk bapaknya si Kiki. Nah, bapaknya si Kiki ini, sahabat-sahabat, ini bapak Kiki sendiri cerita ke Kiki, narasumber yang membagikan kisah ini. Aku habis sunatan, sembuh. Luka dari sunatan itu udah bisa berjalan normal. Itu sudah dibawa sama kakekmu
untuk menemui gurunya. Aku sudah dititipkan untuk belajar ilmu kanuragan, untuk belajar ilmu ketahanan tubuh di tempat kakekmu belajar dulu. Namun, guru dari Pak Jo ini mengatakan, hendak usah repot-repot kamu bawa anak kamu ke sini. Kalau cuma sekedar untuk anak kamu, aku ijazahkan ilmu yang aku kasih ke kamu itu akan berlaku untuk anakmu. Apa kebiasaan yang ada di diri kamu itu akan bisa didapat dengan mudah oleh anakmu seperti apa yang kau punya. Jadi Pak Jo kebal, bapaknya Kiki pun bisa kebal. Nah, dari situ bapaknya si Kiki ini dilatih terus sampai bapaknya Kiki ini sekolah itu cuman lulus SMP, sahabat-sahabat. Karena saking kan ilmu itu sudah jadi dari masa-masa ini remaja gitu ya, dari masa-masa anak-anak lah, bukan remaja lagi ya. Kerjaannya tuh berantem terus, sekolah tuh nggak ada yang mau nerima bapaknya si Kiki ini, biang kerok, tukang rusuh. Nah, bapaknya Kiki mengatakan ya ngerusuh atau ribut itu bukan disengaja, kayak memang bawaan badan tuh nggak boleh kesenggol dikit langsung mau ribut kayak gitu, jadi panas, jadi emosian. Nah, itu membuat si Pak Jo ini bukannya malu tapi bangga dia, yaitu baru anak laki-laki berantem jadi jagoan kayak gitu. Nah, dari kecil intinya bapaknya si Kiki ini sudah diwariskan ilmu-ilmu ya, kemampuan-kemampuan yang dimiliki Pak Jo, sampai di mana ketika Pak Jo ini masa pensiun, masa tua lah jatuhnya, usia sudah menginjak 56 tahun, hampir 60 sudah tidak gagah lagi, bapaknya Kiki pun sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang tangguh dan sangat disegani di kampung tempat tinggalnya. Nah, bapak si Kiki ini menggantikan posisinya si Pak Jo menjadi kepala keamanan di pabrik tersebut. Tapi bedanya, di saat Pak Jo menjadi kepala keamanan di pabrik tersebut, status Pak Jo ini bukan karyawan, ya, tapi memang tangan kanan si bos sebagai keamanan. Sedangkan bapaknya Kiki di masa-masa sudah modern itu diangkat memang menjadi karyawan, menjadi kepala security di pabrik tersebut. Nah, di masa tuanya Pak Jo, orang-orang melihat kehidupannya sangat tenang dan damai sekali. Ditambah lagi 3 orang anak Pak Jo ini sudah cukup mapan lah kehidupannya. Nah, Pak Jo di kampung itu ya, tinggal di rumah tua itu cuman berdua dengan istrinya. Rumah yang berdiri di dekat pabrik tempat bapaknya Kiki kerja. Sedangkan 3 orang anak Pak Jo, termasuk bapaknya Kiki, ini tinggal di kampung yang berbeda. Walaupun mereka sudah misa-misa, Sabtu Minggu mereka kumpul untuk melihat ibu dan bapak sembari membawa cucu-cucunya. Termasuk Kiki, rutin setiap minggu bapaknya Kiki ini datang ke tempat kakeknya, tempat Pak Jo. Ini membawa Kiki, membawa adiknya Kiki. Sampai di mana masuk di tahun 2011 silam, sahabat-sahabat. Ya, di tahun 2011 itu Kiki ini sudah kelas 3 SMA. Dan si Kiki ini terus ya dari kecil ini mendengarkan cerita dari bapaknya tentang siapa kakekmu. Gimana kakekmu gembleng bapak sampai bapak bisa jadi kayak sekarang. Nah, si Kiki ini pun memiliki ketertarikan nih, ya, untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu seperti apa yang dimiliki bapaknya si Kiki. Kiki minta sama bapaknya, jadi Pak, aku kapan diturunin ilmu dari kakek? Bapaknya Kiki nanya, untuk apa? Ya, biar bisa kayak bapak lah. Biar hebat kayak bapak. Emang bapak nggak bangga apa? Kalau aku bisa hebat kayak bapak, kakek aja bangga. Bapak kayak sekarang, itu cerita dulu. Bapak nyeritain ke kamu, itu cuman sekedar ya biar kamu tahu asal-usul keluargamu, asal-usul kakek dan bapakmu itu seperti apa. Dan bukan untuk kamu tiru. Kalau sekarang zamannya belajar yang betul, raih pendidikan yang tinggi. Kamu selesai SMA, mau kuliah, bapak kuliahin. Insya Allah bapak carikan duitnya, bapak usahakan. Jangan sampai kamu menjalani kehidupan seperti bapak. Enak didengar, tapi tidak enak nak untuk dijalankan.
Nah, jadi kecewa lah si Kiki ini, sahabat-sahabat. Ya, dari bapaknya nggak mau nih bapaknya mewariskan ilmu. Nah, dari situ si Kiki ini bolak-balik terus nih dia. Ngedeketin si kakeknya. Kakeknya ini feeling lah, Pak Ju ini feeling dia. Ini ada apa nih cucuku nih? Pasti ada maunya. Pak Ju pun ya sempat bertanya sama Kiki. Apa Le? Apa yang kamu inginkan dari mbahmu ini? Sebut, mbah mau dengar. Tapi si Kiki tidak mengutarakan niatnya langsung. Kiki mengatakan, "Ndak mbah, aku ndak ingin apa-apa kok dari mbah. Aku cuman pengen deket aja sama mbah dan memastikan mbah baik-baik saja." Oh, itu tok, ndak ada yang lain. Ndak, Kiki ndak mau. Kiki takut untuk mengutarakan itu karena ya dia tuh cuman apa ya istilahnya kepingin tapi ndak mau serius-serius amat lah kayak gitu, karena mendengar ritual-ritual yang dilakukan bapaknya, yang dilakukan Pak Jo untuk mendapatkan ilmu kekebalan tubuh memang mengerikan sekali. Jadi Kiki tuh penasaran tapi iya ndak. Akhirnya Kiki pun mengurungkan niatnya. Nah, di tahun 2011 sahabat-sahabat, tepatnya di bulan Agustus, kondisi kesehatan dari Pak Jo ini mulai menurun. Ketika bapaknya Kiki sedang kerja di pabrik, itu tetangga dari Pak Jo nyamperin bapaknya Kiki mengatakan, "Le, bapakmu sakit keras di rumah. Pulang, liatin bapakmu." Nah, karena pabrik itu tidak terlalu jauh dari rumah Pak Jo, langsunglah bapaknya Kiki melihat keadaan Pak Jo. Setibanya bapak Kiki di rumah, Pak Jo sudah terbaring lemah di atas tempat tidur. Dan di samping tempat tidur itu neneknya si Kiki sedang duduk menatap kosong ke arah Pak Jo. Bapaknya Kiki bertanya sama ibunya, "Bu, sejak kapan bapak kayak gini? Kok bisa? Kenapa?" Enggak tahu Le. Tiba-tiba saja ya bapakmu kayak gini. Kamu lihatlah kondisinya sendiri gimana. Pak, dipanggil nih sama bapaknya Kiki. Pak Jo itu mau ngerespon tapi kayak nggak kuat lagi buat ngomong. Mulutnya itu kebuka, nganga sahabat-sahabat. Matanya tertutup, mau menjawab tuh kelihatan. Rahang itu bergerak tapi suaranya itu udah nggak keluar lagi. Bapaknya Kiki bilang, "Bu, ibu tunggu di sini ya, jagain bapak, aku pulang sebentar sembari ngabarin saudara-saudara yang lain. Kita harus bawa bapak cepat ke rumah sakit." Nah, ketika bapaknya Kiki bilang rumah sakit, Pak Jo ini menggelengkan kepala. Dan dari telunjuk itu bergoyang seakan-akan menandakan, "Ndak mau." Bapaknya Kiki pun bertanya sama Pak Jo, "Pak, kondisi bapak iki loh, udah lemah. Bahaya loh kalau dibiarin kayak gini. Bahaya, Pak. Aku khawatir, aku cemas." Bapaknya Kiki mujuk si Pak Jo ini biar mau dibawa ke rumah sakit. "Yo, kita ke rumah sakit yo, kita berobat yo. Yo Pak yo." Pak Jo menggelengkan kepala dan sembari mengeluarkan air mata. Seakan-akan ya dia memang betul-betul tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya bapaknya Kiki pun tidak memaksakan diri untuk membawa Pak Jo ke rumah sakit. Jadi pulanglah dia sebentar, ngabarin ke istrinya, ke ibunya si Kiki, ngabarin ke saudari-saudari yang lain kalau bapak sakit. Dan di siang hari itu semuanya kumpul, termasuk Kiki. Pulang sekolah, dia langsung ke rumah kakeknya, ke rumah Pak Jo. Nah, di saat semuanya kumpul, pagi kondisi Pak Jo ini dilihat sama bapaknya Kiki, yaitu memang sudah drop. Nah, ketika siang kumpul, kondisinya semakin menurun. Mulut yang tadi terbuka ini semakin nganga. Mata yang tadi tertutup ini udah kebuka dan terlihat tatapan mata Pak Jo ini kosong. Sahabat-sahabat, napasnya pun tinggal sesekali. Seakan-akan kayak sudah dekat lah dengan sekaratul maut atau dengan ajalnya. Dari 3 bersaudara, si Pak Jo ini yang terlihat sangat panik sekali, Kiki lihat, kan Kiki ada di sana, itu adalah bapaknya. Sedangkan budenya yang bungsu ini terlihat kayak biasa-biasa aja. Seakan-akan ya kayak ngelihat si Pak Jo ini yo sedang demam biasa. Jadi
bapaknya Kiki ini bilang nih sama saudari-saudarinya, ini kayaknya kita harus manggil Ustadz nih, kita harus ada yang membimbing nih. Gimana Bapak nih, apakah betul ajalnya sudah dekat atau gimana? Kita kan tidak paham. Nah, sepakatlah dipanggillah Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Soleh lah kita katakan. Nah, jadi datanglah si Pak Ustadz ini. Nah, ketika Pak Ustadz datang, ya, Pak Ustadz diajak melihat kondisi Pak Jo. Pak Ustadz mengatakan, ya kita doakan saja. Daripada kalian kumpul di sini, nangis, meratapi nasib Pak Jo, alangkah baiknya ambil Al-Quran, ambil wudhu, ngaji, bacakan ayat suci Al-Quran untuk bapakmu yang sedang sakit. Doakan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ajalnya sudah dekat, minta dilancarkan. Tapi kalau memang masih diberikan waktu untuk hidup, untuk bertobat, angkat segala penyakitnya, buat sembuh dan bukakan jalan tobatnya. Nah, mendengar itu ya cepatlah ya dua saudari dari bapaknya si Kiki, ibunya si Kiki, adiknya si Kiki, ponakan-ponakannya keluar semua, ambil wudhu, ambil mukena, ngaji lah mereka. Termasuk tetangga-tetangga yang melihat kondisi Pak Jo, ya mereka juga ikut ngaji. Nah, di sini di dalam kamar itu ada neneknya si Kiki, ada Pak Ustadz Soleh, ada bapaknya Kiki dan Kiki. Jadi Pak Ustadz Soleh mengatakan kepada bapaknya Kiki, kan Pak Ustadz Soleh ini kenal, tahu betul siapa bapaknya Kiki dan siapa Pak Jo. Pak Ustadz Soleh mengatakan, kamu lihat nih, kondisi bapakmu seperti ini bukan fenomena penyakit yang biasa, yang mana semestinya kalau dari penglihatanku, dari rasa-rasaku, dari tadi pagi bapakmu ini ya sudah bisa untuk lancar meninggalnya. Tapi sekarang kondisinya seperti ini. Nyawanya tuh kayak bolak-balik ke badan. Itu akibat sesuatu yang menahan, sesuatu yang kuat menolak untuk bapakmu mati. Karena sesuatu yang kubilang ini, itu sangat nyaman sekali bersemayam di tubuh bapakmu dan tidak mau berpisah dengan tubuh ini. Jadi, ya seakan-akan ruh bapakmu itu yang seharusnya sudah lepas, itu ditarik lagi. Itu sakit sekali. Nah, itu sakaratul maut yang sangat sakit sekali. Dan na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kalian anggota keluarganya mengalami hal serupa dengan apa yang dialami Pak Jo. Aku ingatkan sama kamu. Pak Ustadz Soleh langsung nunjuk bapaknya Kiki. Aku ingatkan sama kamu. Kalau memang ada sesuatu yang dikasih sama bapakmu, sama kamu, sudah kamu terima, sudah kamu jalan, lepaskanlah. Lihat nih contohnya bapakmu. Sedih nggak kamu? Kasihan nggak kamu? Nah, jangan sampai itu terjadi sama kamu. Nah, mendengar itu sahabat-sahabat, bapaknya Kiki ini seakan-akan nggak terima. Karena Pak Ustadz Soleh ini seakan-akan langsung nabrak ya, mengatakan kalau ilmu yang dipakai sama Pak Jo, ini ilmu salah, menyebabkan kematiannya susah. Bapaknya Kiki langsung membantah ya, bapaknya Kiki langsung ngomong nih terang-terangan sama Pak Ustadz Soleh, Pak Ustadz jangan ngomong kayak gitulah. Pak Ustadz ini bukan Tuhan yang bisa memvonis apakah bapakku itu salah, apakah kematian bapakku ini terhambat dengan sesuatu. Pak Ustadz kan juga manusia, Pak Ustadz kan tidak bisa memastikan seperti itu. Ya ini sudah takdir. Kalau Pak Ustadz Soleh bilang bapakku itu punya ilmu salah, ilmu itu juga ada di aku dan ilmu itu salah dan akan membuatku mati seperti ini juga, aku tidak terima. Karena dengan ilmu inilah keluarga kami itu bisa hidup, keluarga kami bisa makan dan bisa melindungi dan memakmurkan warga desa ini. Ingat, kalau bapak aku tidak bertindak di masa lalunya, di masa mudanya, mungkin sampai sekarang tidak ada orang yang kerja di pabrik itu. Semuanya dikuasai oleh orang luar. Jadi seakan-akan bapaknya Kiki tidak terima, keluarlah bapaknya Kiki dari kamarnya si Pak Jo. Nah, si Kiki masih di kamarnya si Pak Jo, ya masih bersama neneknya, dan tidak lama bapaknya si Kiki keluar. Budenya Kiki yang bontot itu masuk, duduk di samping ibunya, bertanya sama ibunya, bertanya sama neneknya Kiki, kenapa Bu, kenapa
si Mas ngamuk-ngamuk kayak gini, ndak enak didengar sama orang-orang di luar sedang ngaji. Biasalah Masmu dikasih nasihat tapi yo berontak kayak gitu. Nah di sini Kiki dengar langsung dan melihat ya Pak Ustadz Soleh ini mengatakan kepada neneknya si Kiki, ya sudahlah, ya, kalau sekarang dia masih emosi belum bisa terima, ya biarinlah, mudah-mudahan nanti pikirannya kebuka, hatinya pun terketuk untuk bertobat. Jangan sampai kejadian seperti ini ya Bu ya. Ibu tahu kan, Ibu pasti mengerti dan Ibu pasti lebih paham lagi dari saya apa yang sebenarnya terjadi. Di situ neneknya Kiki bilang, iya Pak Ustadz, bahkan 3 malam sebelum hari ini aku tuh sudah kayak dapat tanda, kayak dapat pertanda kayak gitu. Aku mimpi kalau suamiku itu berjalan menuju ke jalan yang lurus sekali tapi ujungnya gelap. Nah di malam selanjutnya aku mimpi lagi, tapi di mimpiku di malam kedua suamiku itu menggandeng bapaknya si Kiki ini berjalan ke jalan yang gelap tersebut. Nah, di malam ketiga, aku bermimpi dibangunin pas aku sedang tidur sama suamiku ini. Dia mengatakan, Bu, Bapak mau pergi, tapi Bapak enggak mau. Bapak enggak mau pergi, Bu. Bapak mau masih di sini. Aku belum mau pergi. Aku bingung. Dan keesokan paginya, kondisi suamiku tiba-tiba drop. Nah, jadi Pak Ustadz pun meluruskan mimpi tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab, tapi yang kurasa apa yang dipakai Pak Ju, apa yang diamalkan Pak Ju, ilmu kekebalan tubuh yang kita tahu selama ini, ilmu kebalnya itu nyalah dari syariat dan belum dilepas dan tidak mau dilepas sama si Pak Ju. Ya makanya dari itu Bu, aku minta izin, kata Ustadz Soleh. Nah di sini ada budenya Kiki yang bontot ya, mendengarkan apa yang diucapkan Ustadz Soleh. Aku minta izin Bu, kalau memang Ibu ikhlas untuk melepaskan Pak Ju hari ini juga, ya insya Allah beliau akan pergi dengan tenang. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Apa itu Pak Ustadz? Kata neneknya si Kiki, aku harus mengikat jempol kaki Pak Ju dengan seutas benang. Tapi ingat, ketika jenazah ini dimandikan setelah meninggal nanti, bahkan sampai di kuburan, jangan pernah benang yang kuikatkan itu dilepas. Ketika dilepas, sesuatu yang buruk akan terjadi dan itu di luar kendaliku. Budenya si Kiki ini bertanya, sesuatu yang buruk seperti apa Pak Ustadz yang akan terjadi? Dan itu benang untuk apa? Benang itu fungsinya untuk apa? Dijelaskan lagi sama Pak Ustadz, benang yang kuikatkan itu seakan-akan menjadi simbol syariat untuk memutus kekuatan yang kini menguasai tubuh bapakmu dan tidak menginginkan ruh dari bapakmu ini yang seharusnya sudah pergi, itu tidak boleh pergi. Dia nyaman bersemayam di tubuh bapakmu walaupun kondisi bapakmu ya seperti ini. Memprihatinkan dan sakit sekali yang dirasakan oleh orang tua ini. Nah, dengan benang itu kuikat, sosok yang menguasai, sosok gaib yang menguasai tubuh bapakmu pada saat ini, itu tidak bisa lagi untuk menahan ruh yang seharusnya sudah lepas sesuai takdir. Tapi ketika ikatan benang itu dibuka, kekuatan gaib itu akan kembali dan mengajak orang-orang yang terkait dengan ilmu dari kekuatan gaib itu untuk ikut mati. Itu jelas nih didengar sama si Kiki, dan neneknya si Kiki pun mengizinkan untuk Pak Ustadz Soleh ini mengikat jempol kaki sebelah kanan dari Pak Ju ini dengan seutas benang. Jadi
Pak Ustadz Soleh ini dia pakai sorban, sahabat. Nah, dari sorbannya itu diambil seutas benang. Nah, itu dipelintir-pelintir sama Ustadz Soleh sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Awalnya Ustadz Soleh ini menyuruh Kiki ini manggil bapaknya. Panggil bapakmu sini, Le. Biar bapakmu melihat. Panggil anak-anaknya, panggil cucu-cucunya. Kalau mau melihat Pak Jo menghembuskan nafas terakhir. Kumpul semua. Nah, jadi Kiki keluar nih. Kiki keluar manggil bapaknya, tapi bapaknya enggak mau. Bapaknya masih emosi sekali. Ya udah, Kiki udah bilang, Pak Ustadz Soleh nyuruh masuk untuk melihat kakek. Katanya kakek entar lagi mau pergi. Enggak, bapakku enggak boleh mati. Bapakku harus sembuh. Ah, itu Ustadz gila tuh. Masa iya? Dia bisa memvonis, dia bisa bikin orang mati. Sama aja dia membunuh. Nah, itu yang dikatakan bapaknya Kiki, dan Kiki langsung masuklah ke dalam. Nah, ketika Kiki masuk, benang itu sudah diikat ke jempol kaki sebelah kanan dari Pak Jo, kakeknya Kiki, dan terlihat mata Pak Jo tuh kayak melirik ke kiri dan ke kanan, napasnya tuh kayak dan ditarikan terakhir. Napas itu pun kayak lepas. Pak Ustadz Soleh langsung dia menyambut dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis semuanya. Nah, mendengar tangisan itu baru bapaknya Kiki masuk, tapi bapaknya Pak Jo ini sudah tidak bernyawa lagi. Nah, bapaknya Kiki di sini ngamuk dia, sahabat-sahabat, tidak terima dia. Bapakku tidak boleh mati. Bapakku baru sakit sehari. Bapakku tidak boleh mati. Bapak harus sembuh. Pak, bangun, Pak, bangun, Pak. Seakan-akan sangat tidak menerima kepergian dari almarhum Pak Jo. Ya rame lah ya yang ini nahan bapaknya Kiki, tapi tak ada satupun orang-orang yang ada di sana yang badannya besar sekalipun kuat untuk menarik bapaknya Kiki untuk keluar dari kamar. Keplanting semua. Saking kan bapaknya Kiki ini emosi, jadi kekuatannya itu berkali-kali lipat, ditambah lagi dengan ilmu yang dimiliki bapaknya si Kiki. Nah, jadi udahlah, tidak bisa diapa-apain. Pak Ustadz Soleh pun pamit pulang. Setelah Pak Ustadz Soleh ini pamit pulang, seharusnya jenazah ini harus diurus, ya, langsung diurus, karena ini kan meninggalnya siang, sahabat-sahabat. Sore bisa dikejar untuk dikubur, tapi bapaknya Kiki belum boleh. Aku ndak mau pisah dulu sama bapak. Besok ajalah bapak dikuburnya, Bu. Besok ajalah, Bu. Ya sudahlah, akhirnya diputuskan almarhum Pak Jo ini akan dimakamkan di pagi esok harinya. Nah, ramelah malam itu orang-orang yang kenal dengan Pak Jo, karena nama Pak Jo ini ya besar sekali, banyak yang simpatis ya. Ramelah yang ngelayan. Bapaknya Kiki ini sama sekali tidak bergeser dari samping jenazah almarhum Pak Jo. Sedangkan neneknya si Kiki, ya, ini tatapannya itu kayak kosong. Ya, dibilang sedih pasti sedih, tapi dia tidak menghiraukan orang-orang yang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian almarhum Pak Jo. Dia cuma bengong aja gitu. Tatapannya itu natap bapaknya Kiki, natap mayit suaminya. Sampai di mana pagi tiba. Tukang mandi jenazah ini seharusnya Ustadz Soleh, tapi bapaknya Kiki tidak mau. Nggak usah. Aku tidak mau Ustadz Soleh memandikan bapakku. Ya udahlah, datanglah pemandi jenazah, dimandikanlah. Nah, di proses pemandian itu Kiki ikut, bapaknya Kiki dengan beberapa cucu laki-laki dari Pak Jo ini ikutlah untuk dalam prosesi pemandian jenazah. Tapi Kiki melihat sebelum bapaknya Kiki ini masuk ke dalam tempat pemandian jenazah, Bude Kiki yang bontot deketin bapaknya Kiki dan mengatakan sesuatu. Ngomong itu bisik-bisik, Kiki tidak dapat mendengar, bapaknya Kiki cuman nganggut-nganggut aja. Nah, masuklah bapaknya Kiki ke tempat pemandian jenazah, Kiki pun ikut. Jadi, bapaknya Kiki ini di bawah dia. Ketika pemandi jenazah ini baru nyipratin air ya, ke tubuh almarhum Pak Jo, bapaknya Kiki ini kayak memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki si Pak Jo ini, kayak mencari sesuatu. Dilihatnya lah,
Nah, sampailah di ujung kaki, bapaknya Kiki ini berkali-kali memperhatikan jempol kaki dari Pak Ju ini yang sudah turun ke ini ya. Kalau orang meninggal kan kakinya nggak berdiri kayak ini, sahabat-sahabat. Dia turun ke ini. Nah, dia memperhatikan jempol kakinya berkali-kali. Kiki ini ngelihat bapak ini sedang nyari apa. Dan Kiki nggak kepikiran apa yang dicari sama bapaknya. Tiba-tiba saja, bapaknya Kiki ini narik sesuatu dari jempol kakinya Pak Ju. Ketika ditarik, ternyata itu adalah benang yang diikat sama Ustadz Soleh. Tahu nggak? Ketika benang itu lepas dari jempol kakinya Pak Ju, mayit yang tengah dimandikan ini itu bergerak. Otomatis yang ada di tempat pemandian semuanya mundur dan mengucap astagfirullahaladzim. Bapaknya Kiki mencabut benang yang sudah diikat sama Ustadz Soleh, yang mana pesan dari Ustadz Soleh itu tidak usah dibuka, tidak apa-apa dimakamkan kayak gitu, bahkan tidak boleh dibuka, takut terjadi sesuatu yang buruk. Nah, Kiki melihat itu, dia mau ngomong sama bapaknya, kenapa bapak buka? Tapi kan Kiki nggak ngingetin bapaknya, Kiki nggak nyampain pesan dari Ustadz Soleh ke bapaknya, dia pun lupa. Nah, ketika benang itu sudah dilepas, langsung dibuang sama bapaknya Kiki. Dalam prosesi pemandian jenazah ini, di pagi hari yang cerah itu, tiba-tiba saja gemuruh di langit itu terdengar seakan-akan bakal hujan lebat, sahabat-sahabat. Awan mendung mulai menutupi langit dan prosesi pemandian terus dilakukan. Jadi selama prosesi pemandian, gemuruh di langit itu seakan-akan terdengar kayak apa ya, ada sesuatu yang buruk akan terjadi lah. Nah, selesai prosesi pemandian, dikafaninlah almarhum Pak Ju ini. Selesai dikafanin, dibawa ke masjid, disolatkan, selesai disolatkan, dimakamkan. Nah, selesai dari prosesi pemakaman, ya semuanya kembali ke rumah duka untuk mempersiapkan yasinan di malam pertama. Nah, baliklah. Ketika di perjalanan pulang, jadi yang terakhir keluar dari area pemakaman ini neneknya Kiki, bapaknya Kiki, ibunya Kiki, Kiki dan kedua orang budenya si Kiki, ya saudari-saudari perempuan dari bapaknya Kiki. Nah, di perjalanan itulah si Kiki ini ngomong sama neneknya. Ya, di samping neneknya kan bapaknya Kiki, sambil nuntun tangan neneknya si Kiki, nuntun tangan emaknya. Kiki bilang sama neneknya, Mbah, ndak sebutin ya ke bapak. Sebutin apa? Saut bapaknya Kiki. Ndak, itu Mbah yang dipesanin sama Ustadz Soleh, yang benang diikat ke kaki Mbah Jo. Mendengar itu langkah kaki neneknya Kiki terhenti. Dia langsung menatap bapaknya Kiki dan bertanya, Ngerti ndak sampean Le, apa yang diomongin sama anakmu? Apa Bu? Nantilah, di rumah lah kita omongin. Nah, saut budenya Kiki yang bungsu ini, ya ini sembari merangkul ibunya, mengatakan seperti ini, Bu, pulang dulu, istirahat dulu, nanti malam yasinan, nanti ibu kenapa lagi, yuk pulang yuk. Seakan-akan ingin mengklirkan keadaan. Ya, Kiki pun tidak enak hati, dia pun jalan di belakang. Nah, ketika Kiki berjalan di barisan paling belakang, dia sesekali menoleh ke makam almarhum Pak Ju, almarhum kakeknya. Sekali menoleh ke belakang itu ya kosong, tidak ada apa-apa. Menoleh lagi, itu ada sosok yang terlihat, sahabat-sahabat. Terlihat dari kuburan Pak Ju, dari gundukan tanah yang baru diuruk, itu keluar asap hitam. Dilihat lagi sama si Kiki, asap hitam itu keluar semakin tebal dan membentuk satu wujud bayangan hitam yang cukup mengerikan. Kepalanya itu besar sekali dengan telinga yang lancip. Walaupun sosok itu ndak mengkarakterkan wajahnya dengan wajah yang menyeramkan, tapi dari bayangan hitam itu saja Kiki sudah dapat menggambarkan kalau itu ngebentuk, itu ngewujud. Nauzubillahi min zalik, seremnya. Kiki pun berjalan dengan cepat sampai Kiki ini ndak sadar. Dia jalan nunduk, itu dia udah ngelewatin bapak, ibu, nenek dan budi-budinya. Dia berjalan dan
Sampailah ke rumah. Nah, setibanya di rumah, neneknya si Kiki ini itu bertanya untuk yang kedua kalinya sama bapaknya Kiki. Tadi kamu ngerti ndak apa yang ditanyakan sama anak lanangmu? Yang mana, Bu? Pertanyaan apa? Tadi pas mandiin bapakmu, kamu ndak ngapa-ngapain benang yang terikat di jempol kakinya kan? Ndak kamu buka kan? Benang apa? Benang yang diikat Ustadz Soleh itu yang bikin bapakku mati. Kenapa, Bu? Kenapa? Ndak boleh aku buka. Dengan nada yang tinggi, sedikit membentak, bapaknya Kiki menjawab apa yang ditanyakan ibunya dan memastikan, iya, aku buka. Kenapa? Mendengar itu, neneknya Kiki pun ya ndak berani buat berkata apa-apa lagi. Dia sembari mengelus dada, sembari nangis, masuklah dia ke dalam kamar. Nah, ibunya si Kiki lah yang nyamperin neneknya si Kiki, adik perempuannya Kiki, termasuk Kiki, masuk ke dalam ya buat nenangin si nenek. Ibunya Kiki bilang kayak gini, Bu, maafin yo, maafin suamiku, maafin si Mas. Ya mungkin dia masih terpukul dengan kepergian bapak. Udahlah, Bu, sudahlah, kita minta sama yang di atas saja agar semuanya baik-baik saja. Enggak, bukan itu, bukan kemarahannya yang kutangisi, tapi aku ndak sanggup dalam waktu dekat ini akan kehilangan lagi orang yang kucintai, orang yang kusayangi. Nak, kenapa kau berbuat ceroboh seperti itu? Tentunya ibunya Kiki bertanya, maksud ibu apa? Itu kan cuman benang, Bu. Ya mungkin si Mas ndak mau ada sesuatu yang menempel di jasad bapak ya waktu dimakamkan nanti. Bukan itu alasannya. Neneknya Kiki melihat adik perempuannya Kiki dan melihat Kiki, dia langsung nangis lagi. Air matanya bercucuran dan isak nangisnya itu seakan-akan kayak menangisi sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi, udahlah, yo, siang itu berlalu, rumah itu pun rame, sore masak-masak, malam pun tiba, yasinan lah. Jadi rame nih yang yasinan. Nah, selesai yasinan di malam pertama, selesai yasinan di malam kedua, nah yasinan di malam ketiga. Ini ada sedikit cekcok antara tiga beradik ini, sahabat-sahabat. Anak perempuan yang nomor 2 ini, ya, di malam yasinan ketiga, ini mempertanyakan status rumah yang ditempati sama ibu, ya, sama neneknya Kiki. Bu, ini kan bapak sudah ndak ada. Rumah ini bakal kosong kan? Ibu mau ikut siapa? Ya ndak mungkin. Ibu tinggal di sini sendirian. Neneknya Kiki menjawab, aku belum kepikiran. Rasanya berat sekali aku untuk meninggalkan rumah ini. Ya bukan masalah itu, Bu, kata anak perempuan tertua ini. Ya, jadi terang-terangan aja lah sekarang ini. Kalau ibu ikut aku, ya berarti rumah ini warisnya balik ke aku. Kalau ibu ikut bapaknya Kiki, ya berarti bapaknya Kiki harus membagi rata rumah ini. Nah, kalau ibu ikut anak bontot ibu, ya berarti aku sama yang bontot yang mendapat waris rumah ini. Bapaknya Kiki enggak, dia kan anak laki-laki. Nah, jadi sudah membicarakan tentang pembagian harta, dan pembagian harta itu ya mau menang sendiri si anak perempuan yang pertama ini. Di situ neneknya Kiki bilang, kenapa enggak sekalian aja kamu siapkan satu lubang kuburan untuk ngubur jasad ibu besok pagi. Ya berarti sama saja kamu itu mendoakan ibu mati. Enggak, Bu, aku bukan mendoakan ibu mati. Tapi ya ini semua harus diselesaikan, harus diperjelas. Nah, nyeletuklah anak bontot perempuan ini, ya, ngomongnya kayak gini. Bukan membahas masalah harta, tapi tertarik dengan pembahasan
siapkan lagi satu lubang kuburan. Dia mengatakan, ya betul juga tuh Bu, boleh Bu, disiapkan satu lubang kuburan lagi. Kayaknya bakal ada yang nyusul kepergian Bapak. Mendengar itu suasana langsung zem. Maksudnya apa? Apakah anak bontot ini betul mendoakan ibunya mati? Atau ada sesuatu? Bapaknya Kiki mendengar itu marahlah, dia lancang kau. Berarti kau mendoakan ibu mati. Lubang kuburan itu kau siapkan saja untuk kau. Bapaknya Kiki bilang kayak gitu. Nah, di malam ketiga itu pecahlah tiga beradik ini, sahabat-sahabat. Sampai di malam Yasinan ke-7, yang dua perempuan ini tidak datang. Cuman Bapak Kiki lah, ya, anak dari almarhum Pak Jo yang ada di sana mendampingi ibunya untuk Yasinan ke-7 almarhum Pak Jo. Nah, jadi bapaknya Kiki memutuskan, ya udahlah, ibu nggak usah pindah dari sini, aku yang bakal pindah ke sini. Aku bawa anak istriku untuk pindah ke sini, nemenin ibu. Nah, itu keputusanku. Kalau dua saudari perempuanku itu ada yang nggak senang, dia berurusan dengan aku. Aku nggak setuju. Kalau rumah ini harus dibagi. Rumah ini milik ibu. Rumah ini ya ibu lah yang menentukan. Jadi ibu tempatinlah, atau ibu mau kasih siapa, ibu mau jual atau apa, itu ibu yang menentukan. Aku ada di belakang ibu. Nah, itu pula bapaknya si Kiki ini membela ibunya. Nah, singkat cerita, setelah Yasinan ke-7, pindahlah bapaknya Kiki, ibunya Kiki, adiknya Kiki, bahkan Kiki juga pindah ke sana. Senanglah Kiki dekat dengan mbahnya ya, dengan neneknya. Namun, kurang lebih sekitar 2 minggu lah, ya, almarhum Pak Jo meninggal. Bapaknya Kiki ini mulai sakit-sakitan, sahabat-sahabat. Awalnya cuma batuk. Ya, biasa ya, batuk. Ya, mungkin karena begadang, jaga malam, banyak ngerokok, hidup tidak sehat. Bawa ke dokter. Dokter bilang, tidak ada kayak, apa ya, penyakit batuk yang parah, itu enggak. Tapi batuknya tidak hilang-hilang. 3 hari batuk tidak hilang-hilang. Dibawa lagi ke dokter, dokter cek, tidak ada apa-apa. Tapi pulang dari dokter, batuk itu mengeluarkan darah, lendir itu dibuang, itu ada darahnya. Dan dari situ bapaknya Kiki udah tidak mau makan. Bapaknya Kiki dadanya itu terasa terbakar. Nah, mendengar kabar kondisi bapaknya Kiki ini sakit, 2 saudari perempuan itu tidak ada satupun yang datang. Tidak mau dia datang ngejenguk bapaknya Kiki, itu tidak ada. Bapaknya Kiki sakit kurang lebih sekitar 3 mingguan. Bolak-balik ke rumah sakit, bahkan sampai bos tempat bapaknya Kiki kerja yang punya pabrik itu nyaranin kalau mau berobat ke luar kota, berobatlah. Fasilitas, pakai mobil, pakai sopir, biayanya biar aku yang tanggulangin, biar aku yang bayarin kayak gitu. Yang penting kasihlah pengobatan yang terbaik untuk bapaknya Kiki, mengenang jasa almarhum Pak Jo dan jasa bapaknya Kiki. Jadi pengobatan-pengobatan sudah dilakukan, namun tidak ada satupun yang membuat penyakit bapaknya Kiki ini membaik, bahkan semakin memburuk. Masuk minggu keempat bapaknya Kiki ini sakit. Dia udah mulai mengeracau, dia mulai kayak nangis sendiri, merasa ketakutan sendiri. Gelap Bu, tolong Bu, panas dadaku, dingin, kakiku dingin, tolong Bu, Bu, ibunya terus yang disebut. Nah, neneknya Kiki bilang nih sama bapaknya Kiki, istighfar nah, istighfar. Nah, kamu kan hebat, kamu kan kuat, kamu kan jagoan, masa yo nangis? Takut Bu, takut. Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Awalnya bapaknya Kiki tidak ngomong apa-apa. Awalnya bapaknya Kiki cuma bilang takut, tapi akhirnya keluarlah dari lisan bapaknya Kiki sesuatu yang cukup mengerikan. Bapaknya Kiki bilang kayak gini, takut Bu, Bapak datang menjemputku dengan sosok yang menakutkan. Leher, tangan, dan kaki Bapak dirantai dan rantainya dipegang oleh sosok tersebut. Bapak mengatakan, Le, ikut Bapak, Le, ikut Bapak. Aku nggak mau Bu, tolong Bu, takut Bu. Mendengar itu,
Neneknya Kiki cuma bisa menangis dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Pak Ustadz Soleh pun kembali didatangkan. Ketika Pak Ustadz Soleh datang, bapaknya Kiki masih sadar. Bapaknya Kiki masih sempat minta maaf. Maaf Pak Ustadz, aku sudah lancang. Maaf Pak Ustadz, aku sudah ngomong kasar sama Pak Ustadz. Aku minta maaf Pak Ustadz, tolong aku Pak Ustadz. Aku takut, bapakku datang ngajak aku pergi. Aku mau dirantai Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz Soleh cuman membimbing bapaknya Kiki ini untuk beristighfar terus, merenungi kesalahan-kesalahan dan mengingat apa yang pernah kau pakai, ilmu yang diturunkan bapakmu. Ikhlaskan untuk pergi, ikhlaskan untuk lepas. Jadi bapaknya Kiki ini sempat diam dia. Matanya ke atas, mulutnya nganga, seakan-akan dia mengingat sesuatu. Dan dalam masa senyap hening ya, orang-orang tengah memperhatikan bapaknya Kiki yang bengong itu, kayak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba saja bola mata bapaknya Kiki ini hitam semua, dan dari tenggorokan bapaknya Kiki, mulut ini tidak bergerak, tapi dari tenggorokan itu keluar suara mengatakan seperti ini. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi sekarang. Waktunya sudah tiba. Waktunya telah tiba. Tidak ada yang bisa keluar dari jeratku. Satupun tak ada yang bisa. Anak ini sudah memilih takdirnya sendiri dan tak bisa lagi untuk dipungkiri. Mendengar itu, Ustadz Soleh mengajak sosok yang ada di dalam tubuh bapaknya Kiki ini berkomunikasi. Ustadz Soleh mengatakan, apapun yang telah kau ikat, apapun yang telah terikat, apapun yang telah kau jerat, anak manusia ini memiliki takdir sendiri, takdir dari Maha Kuasa untuk mati dengan sempurna. Pergi kau. Pergi sebelum kau kubinasakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok itu ketawa. Binasakan aku sama saja dengan membinasakan anak ini. Lakukanlah seperti kau telah memperlakukan bapaknya. Ustadz Soleh di sini mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali dia mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mendengar fitnah dari iblis ini tadi, ya, mengatakan ya seperti kau membinasakan bapaknya. Jadi kalau iblis itu dibinasakan dari tubuh bapaknya Kiki, ya sama saja bapaknya Kiki ini mati. Ya, jadi kembali lagi, ini ditanya nih sama pihak keluarga. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalian dengar sendiri tadi. Kalau aku keluarkan atau kubinasakan iblis yang menguasai tubuh ini, ya otomatis binasa iblis ini, nyawanya pun akan pergi. Tapi kalau dibiarkan, sampai kapan dia menderita seperti ini? Nah, ditanya nih sama ibunya Kiki. Ya, ditanya sama Kiki, anak yang besar. Ya, gimana? Ibunya Kiki ya diam saja. Kiki ditanya, dia nanya sama neneknya, "Mbah, gimana? Aku nggak ngerti. Aku ikhlas saja. Apapun yang akan terjadi." Nah, jadi keputusan cepat harus diambil. Kalau enggak ya kasihan ya bapaknya Kiki. Dan ibunya Kiki pun mengatakan, jika takdir suamiku seperti ini, Allah yang telah memberikan ketentuan, maka terjadilah. Apapun yang akan terjadi, demi kebaikan, lakukanlah Pak Ustadz. Itu diucapkan ibunya Kiki. Dan Pak Ustadz kembali ngambil benang ya. Ngambil benang dari sorbannya, mengikat ke jempol kaki sebelah kanan, dan tidak lama ajal pun datang menjemput. Nah, kepergian dari almarhum bapaknya Kiki ini lebih tenang lagi dari almarhum Pak Jo, kakeknya Kiki. Matanya itu ketutup sendiri, mulutnya pun ketutup sendiri. Pak Ustadz Soleh cuma ngusap sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajahnya pun menguning dan
bapaknya Kiki pun pergi. Bapaknya Kiki pun meninggal dunia. Jadi sampai di mana bapaknya Kiki dimakamkan, dua saudari perempuannya ini ndak hadir, ndak datang, baik itu di pemakaman sampai di acara yasinan. Nah, di sini ibunya Kiki bertanya-tanyalah dalam hati dan meluapkan pertanyaan itu ke anak laki-laki tertuanya. Ki, bapak sudah tidak ada lagi. Ibu juga perasaannya tidak enak lama-lama tinggal di sini. Kenapa, Bu? Ya kau tahu sendirilah. Sebelum bapakmu sakit atau sebelum terjadi yang buruk lah ya, di keluarga kita, di 3 hari yasinan kakekmu, bapakmu dan saudari-saudarinya ribut tentang hak atau waris dari rumah ini. Nah, kamu ada kepikiran enggak kalau apa yang terjadi sama bapakmu ini ada kaitannya dengan masalah itu? Lama di sini Kiki ngelamun, Bu, aku baru ingat, feelingku ndak enak sama Bude yang bontot, Bu. Kenapa? Kenapa kamu firasatnya ke sana? Sedangkan kan yang ribut, yang dibentak-bentak sama bapakmu itu kan kakak bapakmu, ya, budemu yang nomor 1. Kenapa kau mikir malah yang bontot yang kau curigai? Jadi Kiki mulai menarik benang merah nih dari kejadian ini. Pertama, bapak bilang sering cerita sama aku kalau kakek itu sayang banget sama bapak sampai-sampai adik bungsunya itu nggak dianggap. Seakan-akan bapaknya Kiki ini anak bungsu. Dari situ, Bu, aku berpikir ya ada sesuatu yang apa ya istilahnya kebencian atau amarah yang tak terlihat dari Bude yang bontot ini ke bapak. Lalu di kejadian ketika Pak Ustadz Soleh mengikatkan benang di kaki almarhum Mbah Jo, itu yang bertanya berkali-kali dampak, efek, atau sesuatu yang terjadi ketika benang itu dilepas, ya Bude yang bontot itu. Karena yang ada di sana aku, nenek, sama dia. Dan yang ketiga, pas pertengkaran di malam yasinan ketiga kakek, Bude yang bontot ini menegaskan ya perlu kita menyiapkan lubang kuburan karena feelingku, firasatku, kayaknya ada yang bakal nyusul bapak. Sedangkan penjelasan dari Ustadz Soleh, ketika benang itu dibuka, benang yang terikat di kaki almarhum kakek, kekuatan gaib itu akan mengajak orang-orang yang terkait dengan ilmu yang dimiliki Pak Jo atau ilmu yang diwariskan Pak Jo untuk ikut mati. Berarti bapak. Dan sebelum bapak masuk ke tempat pemandian, ketika memandikan jenazah almarhum kakek, aku melihat Bude yang bontot ini nyamperin bapak, berbisik sesuatu, dan bapaklah yang membuka benang yang mengikat kaki almarhum kakek. Sedangkan bapak ini tidak tahu loh, Bu, kaki kakek itu diikat benang dan benang itu untuk apa. Karena bapak tidak ada ketika Pak Ustadz Soleh mengikatkan benang itu di kaki almarhum kakek untuk membinasakan sosok gaib yang menguasai tubuh kakek. Aku feelingnya semua ini itu adalah perbuatan dari Bude yang bontot. Nah, ternyata percakapan Kiki dan ibunya ini didengar sama si Mbah, sama neneknya Kiki, dan neneknya pun nyautin. Ya, semua itu bisa terjadi. Tapi aku tidak mungkin juga untuk menutupi sesuatu yang buruk dari kelakuan-kelakuan anakku. Tapi perlu kalian ketahui, anak perempuan tertuaku itu sangat senang sekali bermain-main dengan dukun. Sewaktu dia mendapatkan suaminya yang sekarang, suami keduanya yang sekarang, itu aku mengetahui apa yang dia lakukan untuk mendapatkan suami keduanya itu. Istri sah dari suami keduanya itu disantet dan mati. Setelah mati, suaminya diambil, dan itulah suaminya yang sekarang ini. Itu perbuatan dari
anak perempuan tertuaku. Aku sih lebih feeling, kata neneknya si Kiki, penyakit yang ada di tubuh bapakmu itu perbuatan dari anak perempuan tertuaku. Tapi wallahualam bisawab, kita tidak boleh untuk memikirkan sesuatu yang buruk karena ya semuanya sudah terjadi. Jadi apa planning kalian ke depan? Apa yang kalian rencanakan? Kalian tidak betah kan tinggal di sini? Aku pun sudah tidak mau lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Bawalah aku pergi. Neneknya Kiki bilang kayak gitu. Nah, jadi ya sudahlah, misteri kematian dari almarhum bapaknya Kiki itu udah nggak dipikirin lagi lah, sama ibunya Kiki, adiknya Kiki, sama maknya Kiki, bahkan sama neneknya Kiki. Yang jelas dua saudari perempuan dari bapaknya Kiki, mereka berperan masing-masing dalam merencanakan kematian bapaknya Kiki untuk merebut harta yang dipertahankan oleh almarhum bapaknya Kiki, yaitu rumah yang ditempati neneknya Kiki. Yang mana rumah itu asetnya bukan main-main, sahabat-sahabat, dekat pabrik, dan itu sudah banyak orang-orang yang nawar untuk membangun PT atau memperluas PT, itu udah banyak, tapi tidak dilepas karena itulah peninggalan dari Pak Jo. Pak Jo pun semasa hidup ditawar beberapa kali, tidak mau dijual. Nah, itu yang diperebutkan oleh dua anak perempuan ini. Jadi singkat cerita, neneknya Kiki minta bawa sama ibunya Kiki, bawalah aku keluar dari rumah ini. Ya akhirnya mereka pun pindah, tinggal di rumah yang ada di kampung sebelah, rumah kepemilikan dari bapaknya Kiki pribadi, dan tinggal di situ pun tidak lama, sahabat-sahabat. Ya, setelah Kiki lulus dari SMA, ibunya pun membawa Kiki, membawa adiknya Kiki, membawa neneknya Kiki untuk merantau keluar dari wilayah Jawa Timur. Rumah itu pun akhirnya dikuasai oleh dua anak perempuan ini. 2 tahun berselang, sahabat-sahabat, dapat kabar Kiki, ibu, nenek, dan adiknya Kiki kan sudah merantau ke luar kota. Dapat kabar saudari yang anak bontot ini itu dikabarkan sakit parah. Gara-gara apa? Ya, gara-gara berebut rumah itu. Dan itu seakan-akan kejadian itu, ya berita sakitnya anak perempuan bontot dari almarhum Pak Jo ini meruncingkan permasalahan, ya berarti apa yang disebut sama nenek itu terbukti. Dan tergambarlah siapa pelaku yang membuat bapaknya Kiki muntah darah. Sakit yang menyebabkan ya keadaannya memburuk dan meninggal dunia. Tapi si anak bontot ini juga berperan karena dia yang menghasut atau yang menyampaikan ke bapaknya Kiki untuk melepas seutas benang yang mengikat jempol kaki almarhum Pak Jo. Nah, jadi sahabat-sahabat, sampai hari ini pun Kiki dan keluarga ini tidak balik ke kampung itu. Ya, mereka lebih nyaman tinggal di luar, tinggal di perantauan, sampai di mana di tahun 2021 nenek Kiki pun meninggal dunia, menghembuskan napas terakhir dan dimakamkan di tempat lain, tidak dibawa balik ke kampung itu, tidak. Karena ibunya Kiki merasa bertanggung jawab, ya ini sama aja kayak ibu kandungku sendiri. Ya semuanya diberesin lah sama ibunya Kiki. Keluarga-keluarga cuma dikasih kabar kalau meninggalnya di sini dan akan dimakamkan di sini. Banyak yang datang, tapi 2 orang anak perempuan dari almarhumah nenek Kiki yang meninggal ini, itu satu pun dari datang. Dikabarkan yang bontot ternyata sudah meninggal, dan anak perempuan yang tertua ini sedang menikmati hasil dari apa yang telah dilakukannya, jerih payah yang telah dilakukannya untuk menyingkirkan 2 saudara kandungnya. Ya, tanah rumah yang ditinggalkan almarhum Pak Jo itu dijual sudah, seluas 30 tumbuk itu dikabarkan uangnya miliaran rupiah. Nah, anak perempuan pertama ini itu tengah menikmati uang tersebut tanpa peduli dengan kematian almarhumah ibunya. Miris sekali. Nah, jadi demikianlah sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Kiki. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisahnya. Mohon maaf kemarin nggak upload karena ada sedikit kesibukan. Insya Allah kita akan kembali konsisten. Nah, jadi untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, kirim ke WhatsApp admin. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, berikan tanggapan sahabat tentang kisah misteri
misteri kali ini. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di SKM, sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Rudi Wijaya, salam sahabat misteri.